Shalom buat kita semuanya. Kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sebab tidak ada satupun kita yang berkuasa atas nafas kehidupan. Kita bisa mati kapan saja. Tapi hari ini kita masih bernafas, itu karena Tuhan baik bagi setiap kita. Ya, meskipun kematian juga bukan kita pandang sebagai tidak baiknya Tuhan. Ya, jangan juga begitu. Karena setiap kita kan pasti punya waktu di dalam hidup ini. Selama di bumi ini memang kita tidak bersifat kekal. Pasti mati. Pasti. Cuma kita tidak tahu kapan waktu kita. Saya pun secara pribadi saya tidak tahu kapan saya matinya. Bahkan orang-orang yang memiliki kehidupan itu sebagai seorang peramal aja dia tidak tahu kapan dia mati. Kan begitu. Kita hanya harus bersiap-siap selalu ya. Ya mana tahu 5 menit kemudian putus nafas kan begitu. Makanya kalau sampai hari ini kita masih bernafas, ya itu Tuhan baik. Kalaupun hari ini ada yang misalkan ya meninggal, ya itu juga karena Tuhan itu tetap baik ya di dalam setiap kehidupan kita. Tetap saya ingatkan kepada kita untuk taat kepada protokol kesehatan. Tetap taat kepada protokol kesehatan. Karena saya juga ada ikutin seminar-seminar, webinar yang dimana ya pembicaranya juga menyaksikan dia sendiri sudah begitu taat gitu. Begitu taat dengan protokol. Ya mungkin saja ada miss-nya, ada sedikit dia miss. Nah, di situ dia kena. Mungkin saja. Tetapi ketika dia memaparkan itu, ya saya semakin yakin bahwa protokol kesehatan itu menjadi pelindung di dalam hidup saya. Ya, itu menjadi sesuatu yang saya sangat butuhkan di luar. Selain aku berdoa, Tuhan menyelamatkan aku dari COVID-19. Nah, begitu. Hari ini saya mau menyampaikan kembali satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Kiranya kita diberkati. Ya, kiranya kita diberkati. Saya mengambil satu ayat firman di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mencatat jawabnya, ya. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pernyataan yang ingin saya bahas pada hari ini, itu adalah pernyataan Yesus terakhir. Kalimat terakhirnya daripada Yesus pada bagian ayat yang ke-11, ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Startnya sekarang. Nah begitu saudara. Makanya saya mengambil satu tema, ya. Temanya adalah tobatlah sekarang juga. Nah itu temanya. Tobatlah sekarang juga. Tobat jangan ditunggu-tunggu, tapi sekarang juga. Perubahan diri seringkali kita anggap, ya, perubahan diri maksud saya itu dari dosa. Dari segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak kenan sama sekali. Kehidupan yang sebenarnya membuat kita jauh dari sorga. Walaupun pengharapan kita sorga. Tapi sebenarnya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang jauh dari sorga. Dan tidak mungkin bisa masuk sorga. Ya, perubahan diri itu seringkali kita anggap sebagai proses atau seiring waktu. Masalahnya kita tidak tahu kapan waktu kita. Kan begitu, saudara. Ya, tetapi seringkali mengubah diri kita, meninggalkan dosa. Ya, dosa itu banyak ya.
Saat kita tetap berpenampilan seperti banci, atau kita menjadi banci, menjadi homo terus, menjadi lesbi, itu dosa. Meski kita ke gereja, meski kita dengar firman, meski kita berkata Tuhan Yesus baik bagiku, itu harus ditinggalkan, bukan proses. Saat ini juga itu harus ditinggalkan. Tetapi seringkali pandangan kita secara umum, kita berkata bahwa perubahan diri kita itu seiring waktu, proses. Nah, saya secara pribadi ketika melihat pernyataan Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina, berubah pemikiran saya. Bahwa meninggalkan dosa itu bukan proses, saudara. Tapi sekarang juga. Tetapi kan seringkali kita anggap itu sebagai proses perubahan itu. Sebagai nanti ada waktunya, Pak Pendeta. Aduh, hati saya belum tersentuh untuk ke gereja. Nah, begitu. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan yang butuh saya. Sehingga pertobatan itu ya nanti deh. Pada saat aku sudah mood, nah barulah aku datang. Padahal kita yang butuh Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada setiap kita, kekekalan itu ada dua. Kalau tadi cuma satu, hanya sorga saja, lain ceritanya. Bisa kita berkata, ya nanti-nantilah Pak saya tobat, nanti-nantilah saya datang beribadah Pak, nanti-nantilah aku tinggalkan kehidupan homoku ini Pak, kehidupan lesbiku ini. Bisa, kalau hanya sorga tempat. Masalahnya ada neraka juga. Tempat bagi orang-orang iblis dan juga antek-anteknya beserta orang-orang, bahkan Kristen sekalipun, bahkan pendeta sekalipun, yang nggak bertobat dari kehidupannya. Itu neraka, saudara. Tempatnya di situ. Nah, ini harus kita berpikir serius. Kita seringkali menganggap bahwa pertobatan itu seiring waktu. Padahal Yesus berpesan berbeda kepada wanita yang kedapatan berzina itu. Mana mereka yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Mulai ya saat ini. Sehingga di situ saya mendapat kesimpulan waktu pertobatan itu bukan nanti. Bukan proses. Melainkan sekarang juga, saudara. Melainkan sekarang juga. Nanti saya beritahu kepada kita kenapa harus tobat sekarang. Waktu pertobatan bukan nanti. Tinggalkan pemikiran itu. Kenapa? Karena itu bukan pemikiran yang benar. Sebenarnya itu bukan pemikiran yang benar. Beribadahlah sekarang. Bukan pada saat aku mood, aku beribadah. Karena saat kita tidak beribadah, kita sudah berdosa. Artinya segala sesuatu yang berdosa, saat ini juga kita harus tinggalkan, bukan nanti. Dosa harus segera dihentikan. Kebiasaan kurang baik itu yang proses. Misalkan, ya, letakkan barang sembarang. Nah, itu kan bukan dosa, saudara. Ya, kalau suami istri, misalkan istri sudah selalu ingatkan suami, Pak, janganlah taruh handuk di situ, Pak. Tapi ya tetap magnetnya kuat di situ gitu. Nah, itu salah satu contoh kebiasaan yang kurang baik yang memang membutuhkan proses. Karena itu bukan dosa, saudara. Tapi kalau dosa harus segera dihentikan. Ini dulu yang harus kita pahami bersama-sama. Dan harus saudara menyepakati itu. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Dosa harus segera dihentikan. Kebiasaan kurang baik itu yang memerlukan proses.
Namanya dosa tetap saat ini juga. Yesus katakan apa? Mulai. Bukan mulai ya minggu depan lah. Ya udah saya kasih kamu waktu deh mulai tahun depan. Nggak begitu loh Yesus ngomong. Tidak begitu Yesus bicara kepada wanita itu. Bahkan Yesus tidak berkata, ya dikurang-kurangi lah. Kalau bisa mau melakukan itu, ya janganlah sempat ketahuan orang lain. Nggak seperti itu. Jelas Yesus katakan, mulai saat ini. Artinya, ketika dia pergi dari Yesus, kehidupan jinah itu harus dia tinggalkan. Sama dengan kita pun sekarang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang namanya dosa, tinggalkan sekarang juga. Tapi kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik, memang itu butuh proses. Butuh memang proses. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus tobat segera? Nanti terakhir saya akan paparkan apa yang harus kita lakukan supaya kita tobat segera. Nah, mengapa kita harus tobat sesegera mungkin? Saat ini juga. Yang pertama, karena kematian bisa datang kapan saja. Tuh. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, maka kita itu harus tobat, saudara. Segera. Banyak peristiwa-peristiwa yang mendukakan kita. Orang naik pesawat, tahu-tahu itu hari terakhir dia ternyata. Saat bawa kendaraan di jalan, terjadi tabrakan, misalkan, meninggal di situ. Dia juga tidak merencanakan hal itu. Nah, coba. Kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak ada informasi apa-apa. Kita pikir situasinya semua baik, oh amannya ini, tahu-tahu selesai di situ. Makanya kita harus tobat segera. Langsung kita harus tobat. Karena kematian kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita. Kita ini kloter keberapa, di menit keberapa, detik keberapa, hari apa. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kalau kita buka di dalam 2 Samuel 18 ya. Di dalam 2 Samuel 18... ada cerita tentang Absalom yang mati. Ya, ini Absalom ini adalah anak pertama dari Daud ya. Ini anak pertama dari Daud. 2 Samuel 18 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan buat kita semuanya. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, ya, artinya anak-anak buahnya daripada Yoab, orang-orang yang diutus kepada Yoab dengan perintah dari raja. Sekalipun aku mendapat 1000 sikel perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Jadi udah ada pesan dari raja. Bahkan Yoab pun sudah dengar itu sebenarnya. Nah, jadi ini situasinya Absalom itu tergantung di satu pohon. Dahan pohon, tergantung di situ. Lalu Yoab bilang, udah bunuh dia. Nah, orang-orang ini berkata, oh kami nggak mau. Karena dengan jelas, raja itu bicara di depan kami dengar langsung loh itu. Bahkan kamu pun ada di situ. Nah, begitu kira-kira. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan hianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Jadi Absalom masih kondisi hidup itu. Karena kan tergantung saja. Nah, lalu ditusuk oleh Yoab. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Nah, lihat ini saudara. Absalom tidak tahu kapan kematiannya.
Bahkan ketika Daud berkata kepada Yoab, ini dia punya panglima ini, dan juga orang-orang dia yang ada di situ, jangan kamu apa-apakan anak itu, karena aku. Artinya jangan kau bunuh dia. Tetapi saudara, mati di situ. Ya, Daud bukan suruh bunuh Absalom, tidak. Yoab, waduh, aku ndak mau berurusan dengan begitu-begitu. Mungkin dia sudah capek gitu loh dengan perbuatan daripada Absalom itu. Dia bunuh, cep, selesai Absalom tadi. Kematian bisa datang kapan saja, saudara. Bahkan Absalom di saat bapaknya sendiri larang untuk bunuh dia, mati. Makanya sebenarnya ya, ketika kita terus berbuat dosa, sebenarnya kita sedang membunuh diri kita. Ketika kita menyakiti hati orang lain, kita sedang membunuh diri kita. Bersyukur kita berhadapan dengan orang yang imannya kuat, hidupnya di dalam Tuhan. Mungkin kita sakiti dia, ya dia masih bisa rem dirinya. Tapi kalau kita sempat berhadapan dengan orang yang bukan takut akan Tuhan, waduh, bisa tamat kita pada saat itu juga. Seringkali orang yang kita sakiti, yaitu mengampuni kita, ya sudahlah. Tapi orang lain yang melihat situasi kita tidak bisa terima, saudara. Lalu orang yang menyakiti kita tadi itu dibunuh sama dia, bisa dihabisi oleh dia. Itulah kenapa kita harus segera tobat. Karena kematian kita tidak pernah tahu. Bahkan sesuatu yang kelihatannya menyelamatkan Absalom sendiri pun tidak juga bisa. Raja loh yang ngomong, raja. Bapak Absalom itu raja Israel. Harusnya Yoab tunduk itu sama dia. Tapi ditikam juga. Yoab itu berang memang orangnya. Nah, sial dia kan. Makanya kalau kita terus menerus berbuat dosa, kita menciptakan kesialan dalam hidup kita. Makanya harus tobat segera. Lalu yang kedua, kembali kita kepada Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Nanti silahkan saudara baca sendiri. Waktu orang-orang yang membawa wanita yang kedapatan berzina di hadapan Yesus, lalu Yesus katakan begini, baik, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita ini. Akhirnya ketika mendengar pernyataan Yesus itu, mereka sadar bahwa mereka orang berdosa kok. Artinya sesama orang berdosa yang usah saling menyakiti lah. Kan begitu, saudara. Kalau kamu mau menghakimi dia, bisa saja dosa mereka itu lebih gede loh. Karena dilempar batu sampai mati itu juga bukan hanya dalam situasi berzina loh. Nah, mereka menyadari itu, akhirnya mereka tinggalkan. Kemudian Yesus tanya dia, mana mereka-mereka yang mau menghakimi engkau tadi? Nggak ada Tuhan, kata wanita itu. Lalu Yesus berkata, apa, pergilah. Aku pun tidak menghukum engkau. Hari itu, wanita itu mendapatkan kesempatan untuk kembali aman dari hukum Taurat. Memang secara hukum Taurat, karena pada saat itu hukum Taurat itu masih berlaku, saudara. Siapa berzina dirajam batu sampai mati. Itu memang udah hukum mereka. Itu udah hukum sipil itu. Makanya nggak berani orang berzina pada zaman itu. Ya. Hal yang kedua, mengapa kita harus segera tobat? Karena kesempatan bisa tidak ada lagi. Jadi ketika Yesus berkata kepada wanita itu, jangan engkau berbuat dosa lagi mulai saat ini. Karena bisa saja itu kesempatan terakhir buat wanita itu. Kita nggak tahu loh, ya. Ketika kita diminta untuk bertobat, ya mungkin kita di ruang ICU mungkin ya, di ruang ICU lalu ya kita minta Tuhan sembuhkan aku, ya Tuhan sembuhkan, oke. Nah, sebenarnya
itu bisa saja menjadi kesempatan terakhir. Nah, kalau kita tidak mempergunakan kesempatan itu untuk mengubah diri kita, maka kesempatan itu tidak ada lagi. Bisa saja itu kesempatan terakhir. Kita sudah sembuh dari sakit kita, lalu kita kembali kepada gaya hidup yang tidak benar dulu yang menyebabkan sebenarnya kita sakit yang itu. Ya bisa saja ketika kita kena kembali, ya tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Walaupun kita berkata Tuhan berikan aku kesempatan kembali. Kenapa kita harus tobat dari segala kehidupan kita segera? Karena kesempatan bisa tidak ada lagi. Wanita itu pun kalau dia kedapatan lagi berzina, maka ya bisa saja kan Yesus tidak ada loh. Dirajam batu aja dia sampai mati, selesai dia. Di situ kan dia selamatnya karena Yesus ada. Ya, salah satu faktornya Yesus ada di situ. Dengan hikmat, maka Yesus memberikan dia kesempatan. Dan wanita itu mengerti perbuatan Yesus ini bukan membuat dia hidup terus di dalam dosa, tetapi itu kesempatan untuk wanita itu berubah dari dosanya. Ya, pengampunan saudara adalah kesempatan untuk kita bertobat. Ya, pengampunan itu kesempatan untuk kita bertobat. Artinya kembali ke jalan yang benar. Itu pengampunan. Yesus mati di kayu salib. Dasarnya itu supaya kita kembali ke jalan yang benar. Ya, bukan kebaikan Allah itu kita anggap murahan. Makanya ada ayat yang berkata, ya, kamu ini sudah dimerdekakan, tetapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Kan begitu kata firman. Jadi, kalau kita diampuni, itu artinya Tuhan beri kita kesempatan berubah, bertobat. Itu sebenarnya. Bukan, Tuhan sudah ampuni ya, bikin lagi dosa, nggak apa-apa itu. Waduh, saudara. Jangan-jangan pengampunan itu pengampunan terakhir itu. Ya, kesempatan bisa tidak ada lagi. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus tobat segera? Cepat atau lambat, benteng keamanan itu pasti sirna. Ya, cepat atau lambat, benteng keamanan bagi kita selama ini itu pasti sirna. Ada orang kan berbuat dosa, berbuat sesuatu yang salah di mata Tuhan, dia tetap melakukan itu karena bagi dia ada deckingnya, ada orang-orang yang bisa dia andalkan, dia bisa bersembunyi di belakang orang itu, dia bisa pakai orang itu untuk menyelamatkan dia. Ingat, manusia itu punya batas waktu. Saat dia mati, siapa lagi mau Anda andalkan? Jangan lawan Tuhan. Ya, cepat atau lambat, benteng keamanan itu pasti sirna. Kita lihat para koruptor. Nah, ya sekian lama, waduh, aman kan? Nah, sekarang kan udah getar-getir semua. Dibongkar sana, dibongkar sini. Udah getar-getir. Kenapa? Karena dulu masih ada benteng itu. Sekarang benteng itu udah nggak bisa melindungi dia. Apalagi kalau kita hidup bersama orang jahat. Ketika kamu kedapatan, ya kamu akan ditinggalin. Itu memang resiko, saudara. Resiko tanggung masing-masing, kira-kira begitu. Kalau kamu masih bisa aman, ya saya akan usahakanlah lindungi kamu. Tapi kalau saya tidak punya jalan lagi untuk menyelamatkan kamu, ya resiko tanggung masing-masing. Nah begitu kalau dengan kejahatan itu begitu. Makanya sial kalau kita hidup berlindung dari orang-orang jahat misalkan. Ya seperti koruptor itu. Ya kita itu sebenarnya hanya alatnya saja. Kita merasa diri kita dewanya. Padahal kita sebenarnya hanya jadi alat dia. Kita yang dikontrol dia sebenarnya. Dan kita bisa lihat cepat atau lambat, benteng itu akan rubuh. Gak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Ya. Ibadah kita pun tidak bisa menyelamatkan kita.
Pelayanan kita pun tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau hidup kita aja nggak kita ubah. Nggak ada itu. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Cepat atau lambat, benteng keamanan itu pasti sirna. Artinya kita akan masuk di dalam penghukuman. Pasti. Makanya ayolah, tobatlah kita segera. Ya. Kalau kita masih hidup yang nggak benar, walau kita ke gereja, saya katakan tadi. Walau kita berkata Tuhan baik, walau kita ikutin terus khotbah-khotbah, tapi kalau kita tidak tinggalkan kehidupan kita yang tidak benar itu, tetap masuk neraka. Catat perkataan saya ini. Tetap masuk neraka. Oh ya kalau gitu Pak Pendeta, ya udahlah ngapain lagi aku ibadah, ya tetap juga aku masuk neraka. Ya terserah. Anda beribadah dan bertobat dari kehidupan Anda, atau Anda tinggalkan, ya tetap aja masuk neraka, kan begitu. Ya silakan kalau memang kuat mau masuk neraka sana, silakan aja. Nggak ada yang rugi kok. Yang rugi juga diri sendiri. Ya aku mau banci terus, aku mau jadi homo terus, ya silahkan. Tapi beribadah. Ya kalau beribadah juga Pak Pendeta, enggaknya Tuhan memberikan surga itu untuk saya. Ya nggak mungkin lah di surga ditampung homo, saudara. Nggak mungkin banci ditampung di surga, nggak mungkin itu. Orang yang bertobat dari kebanciannya, orang yang bertobat dari kehomoannya, orang yang bertobat dari kelesbiannya, itu yang ditampung di gereja, di surga. Gereja tetap buka diri untuk orang-orang seperti ini. Tetapi kalau tidak tobat juga, tidak tinggalkan juga, ya cepat atau lambat mati, masuk neraka juga. Karena yang terpenting itu adalah pertobatan kita. Kebenaran itu menobatkan, bukan membuat kita. Makanya bukan kebenaran kalau nggak kita bertobat. Bukan kebenaran itu. Nah ini dia ya, mengapa kita harus tobat segera? Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan cuma dua. Yang pertama, ayo rendah hati. Ya, nggak usah sombong. Ingat, aku butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh aku. Aku butuh kebenaran, bukan kebenaran itu butuh aku. Ya, jadi kita harus rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, memang kita nggak akan pernah mau bertobat. Nggak mau kita diperbaiki, nggak mau kita memperbaiki diri kita. Dan kita mau melaksanakan nasihat-nasihat meski terasa tidak menyenangkan. Mau melaksanakan nasihat itu meski tidak menyenangkan. Kita lihat Daud, dia buat dosa, seolah-olah nggak ada yang tahu Nabi Nathan diutus Tuhan. Dan diberitahu bahwa Daud itu berbuat dosa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Tobat. Karena dia mau mendengarkan nasihat daripada Nathan. Meskipun dia harus terima konsekuensi dari perbuatannya. Ayo rendah hati. Daud itu raja loh. Tapi dia dengan segala kerendahan hati menerima itu. Akhirnya dia tobat. Makanya masih ada pemulihan. Meski konsekuensi itu tetap jalan. Perbuatan dia harus dia alami kembali. Nah ini hidup di dalam Tuhan, saudara. Ya, tobatlah sekarang juga. Sekarang juga tinggalkan segala dosa itu. Ya, yang namanya dosa tinggalkan sekarang. Upah dosa maut, tetap maut. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu sebenarnya hanya sebuah kesempatan. Bukan sebuah jaminan masuk surga. Kesempatan buat kita semua untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya ada ayat yang berkata kita harus hidup seperti Yesus hidup. Dan yang lain-lainnya, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ya. Ayo kita tobatlah sesegera mungkin. Hari ini juga kita tobat. Kita tinggalkan segala dosa-dosa kita. Supaya anugerah Tuhan itu melimpah atas kita. Ya. Supaya Allah suka terhadap kehidupan kita. Dan yang paling utama,
supaya sorga itu menjadi milik kita. Sorga itu Tuhan sediakan untuk kita nanti tempat. Inilah kebenaran firman buat kita semua. Tidak enak, saudara, tidak enak, tapi itu fakta. Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina, jangan buat dosa lagi, mulai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.